Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tauhidi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ummahat dan akhwat dan ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali membaca tarjamah dari syarah Adabil Mufrad, dan kita sudah sampai kepada hadis nomor 575. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Abi Hafsah dari Ikrimah. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ajibtu lil kilabi wasya. Aku kagum pada anjing-anjing dan kambing-kambing. Inna sya'a yudbahu minha fis sanati kada wa kada. Kambing itu dipotong dalam setahun sekian dan dihadiahkan sekian. Wal kalbu tad'u al kalbatul wahida kada wa kada wa sya'u aktsaru minha. Sedangkan anjing, satu ekor anjing betina melahirkan sekian. Tetapi lebih banyak daripada anjing. Tetapi kambing lebih banyak daripada anjing. Baik. Dikatakan isnadnya sahih. Ya. Kandungan hadis ini adanya isyarat ya, bahwa pada kambing terdapat perkembangan, terdapat pertambahan, perkembangbiakan dan juga kebahagiaan. Ya, jadi lebih banyak pertumbuhannya, perkembangbiakannya dibandingkan anjing. Hadis 576, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Qais, dari Abu Hind Al-Hamdani, an Abi Zobyan, qala, dari Abu Zobyan, ia berkata, qala li Umar ibn al-Khattab, Umar bin al-Khattab berkata kepadaku, Ya Abu Zobyan, wahai Abu Zobyan, kam atauka, berapa pemberianmu? Qultu, aku menjawab, alfani wa khamsumi'ah, 2.500. Qala lahu, Umar berkata kepadanya, Ya Abu Zobyan, wahai Abu Zobyan, ittakhid minal harthi wassabiyai min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy. Jadikan itu untuk lahan pertanian dan peternakan sebelum orang-orang Quraisy menguasai kalian. La yu'addul ata'u ma'ahum malan. Pemberian harta bagi mereka tidaklah dianggap kekayaan. Ya. Dikatakan hadis ini hasan. Ya. Tayyib. Al-ata adalah hibah atau pemberian. As-sabiya, binatang-binatang ternak, pertumbuhan dan banyaknya hal tersebut. Kemudian al-ghilma di sini jamak dari ghulam. Ya, kata ini digunakan untuk menunjukkan laki-laki sebagai bentuk majas. Ya. Adapun kandungan hadis ini, di dalamnya terkandung anjuran agar memiliki binatang ternak yang banyak, ya, karena binatang ternak ini adalah harta kekayaan bagi seseorang. Dan tadi sebelumnya ada isyarat bahwa kambing itu termasuk binatang yang apa? Yang cepat, ya, perkembangbiakannya, dan di sana ada kebahagiaan, ada keberkahan. Dan mungkin jarang sekali kita mendengar kambing itu ada penyakit, ya. Jadi, kambing itu binatang yang dagingnya sehat, ya. Tidak seperti misalkan sapi, terkadang kita mendapati ada sakit di dalam tubuhnya, ada penyakit, ya.
Mungkin di dalam hati sapi ternyata ada belatung misalkan. Kalau kambing selama ini aman-aman saja, wallahu a'lam. Kemudian hadis nomor 577. Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq. Sami'tu Abdah ibnu Hazn yaqul. Kata Abu Ishaq, aku mendengar Abdah bin Hazn, ia berkata, Tafakhara ahlul ibili wa ashabus sya. Para pemilik unta dan para pemilik kambing saling membanggakan diri. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanamin. Nabi Musa diutus sementara beliau adalah seorang penggembala kambing. Wa bu'itha Dawudu wa huwa ra'i. Nabi Daud diutus sementara beliau adalah seorang penggembala. Wa bu'istu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bil ajyad. Dan aku diutus sementara aku menggembala kambing milik keluargaku di Al-Ajyad. Ya, Al-Ajyad ini salah satu perkampungan di kota Makkah. Ya, Al-Ajyad itu sekarang masih ada. Al-Ajyad. Ya. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan juga oleh Imam An-Nasa'i. Taib. Ada beberapa kandungan di sini. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat hikmah bahwa para nabi diberi ilham melalui kegiatan sebagai penggembala kambing sebelum mereka diutus menjadi nabi. Dalam rangka apa? Untuk melatih mereka dalam mengurus umatnya. Di samping itu pula, dengan bergaul bersama kambing, mereka memperoleh sifat sabar dan kasih sayang. Mendapat kemampuan untuk mengumpulkan umatnya setelah mereka terpisah. Ya, dan mampu mengurus mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ada hikmah di balik bagaimana para nabi itu diberi kegiatan menggembala kambing sebelum diutus. Ya, ada semacam latihan. Ya. Melatih kesabaran juga. Ya, taib. Kemudian yang kedua, pemberitahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah menggembala kambing, yang mana ini menunjukkan ketawaduan beliau terhadap Robnya. Ya, mungkin sebagian orang malu, ya, kalau dia pernah menggembala kambing dan tidak mampu untuk mengabari yang lain karena mungkin gengsi atau apa. Nah, Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduannya, ya, beliau mengabarkan hal itu, ya, dan ini sebuah isyarat bahwa penggembala kambing ini, ya, sebuah aktivitas yang baik, yang mulia, dan bahkan para nabi juga dahulu menggembala kambing. Ya, karena tadi di awal hadis disebutkan tafakhara ahlul ibil wa ashabus sya. Ya, para pemilik unta dan para pemilik kambing saling membanggakan diri. Ya. Tayyib. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa beberapa nabi, ya, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam dulu menggembala kambing. Ya. Seakan-akan itu memenangkan, ya, yaitu pemilik kambing. Ya, tetapi jelas sifat membanggakan ini juga kita tidak boleh, ya. Artinya jangan sampai kebablasan. Ya sekedar kita berkata bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang mulia, itu mudah-mudahan tidak mengapa, dengan tetap menjaga hati, tidak sombong. Ya, karena khawatirnya orang yang membanggakan ini kebablasan. Ya, menjadi sombong atau ujub, ya, dan seterusnya. Ya, maka hendaknya berhati-hati. Ya.
Kemudian bab 262, kembali ke tempat asal setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Hadis 578. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7. Awwaluhunna al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Ya. Hendaknya seorang berhati-hati dari dosa besar yang paling besar itu, yaitu menyekutukan Allah. Ya. Dan ironisnya, sebagian kaum muslimin ya, belum memahami hal ini. Ya, sehingga dakwah kepada tauhidullah, kemudian juga menyerukan umat agar menjauhkan dari syirik kepada Allah ini prioritas, ya. Dakwah yang paling penting. Ya, at-tauhid qabla, ini tauhid, tauhidullah qabla tauhid al-kalimah. Nah, jadi kita mendakwakan dulu kepada tauhid Allah, ya, baru kemudian kita menyatukan umat. Ya. Karena menyatukan umat tanpa di atas asas tauhid itu susah. Ya. Menyatukan umat di atas landasan yang bukan tauhid itu nisbi, ya, fata morgana. Mungkin jasad mereka bersatu, tetapi hati mereka berpecah belah. Maka lihat persatuan ahlul bid'ah itu tidak kuat. Beda dengan ahlus sunnah. Ketika betul-betul sudah di atas tauhid, maka insya Allah kuat. Walaupun mungkin jumlah mereka sedikit. Ya, dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan jauh dari kesyirikan. Bahkan mendakwahkan kepada umat tentang pentingnya tauhid dan agar umat menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka ini adalah dosa yang pertama. Kemudian waqatlun nafs, ya, membunuh jiwa. Ya. Ini dosa besar juga. Ya. Wa ramyul muhsanat, menuduh berzina wanita yang suci. Ya. Wal a'rabiyah ba'dal hijrah, dan kembali lagi ke tempat asal setelah hijrah. Ini termasuk dosa besar. Hadis ini hasan. Al-a'rabiyah ba'dal hijrah maksudnya seseorang kembali ke daerah pedesaan dan tinggal bersama orang-orang Arab desa setelah berhijrah ke Madinah. Ya, setelah hijrah ke Madinah dari Makkah, kemudian malah balik lagi ke perkampungan-perkampungan bersama orang-orang Arab di desa. Dan ini adalah termasuk dosa besar. Orang yang kembali ke tempat asalnya setelah hijrah, dan itu tanpa udzur syar'i, dianggap seperti orang yang murtad. Ya, makanya disebutkan tadi apa? Minal kabair. Ya. Al-kabairu sab'un, disebutkan yang pertama awwaluhunna asyirku billah, kemudian disebutkan pada poin-poin berikutnya wal a'rabiyatu ba'dal hijrah. Ya, kembali lagi ke tempat asal setelah hijrah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pada masa itu tindakan seperti ini diharamkan. Tindakan balik lagi ke kampung-kampung setelah hijrah ke Madinah diharamkan. Kecuali jika ada izin dari pembuat syariat ketika terjadi berbagai fitnah. Ya. Maka ini mengapa dimasukkan ke dalam, ya, dosa besar, yaitu kembali ke tempat asal setelah hijrah. Maksudnya hijrah ke Madinah. Kemudian bab 263, penduduk desa.
Hadis 579. Ahmad bin Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofwan mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Rashid bin Sa'ad berkata, Sami'tu Thawbana yaqul, aku mendengar Thawban mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la taskunil kufur. Janganlah engkau tinggal di desa terpencil. Al-kufur. Al-kufur itu jamak dari al-kafr. Al-kafru al-kufuru. Ya, yaitu kampung-kampung yang jauh dari orang banyak dan jauh dari para ulama. Ya. Jadi al-kafru jamaknya al-kufuru. Seperti al-falsu jamaknya al-fulusu. Ya. Kata Nabi, la taskunil kufura. Janganlah engkau tinggal di desa terpencil. Fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Karena sesungguhnya orang yang tinggal di desa terpencil seperti orang yang tinggal di kuburan. Ya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Kemudian Imam Ahmad berkata, desa adalah kampung yang jauh terpencil. Ya. Desa adalah kampung yang jauh terpencil. Ya. Ini adalah makna daripada al-kufur. Jamak dari al-kafru. Maka maksud dari la taskun al-kufur, maksud al-kufur di sini adalah kampung-kampung yang jauh dari orang yang banyak dan jauh dari para ulama. Kampung-kampung tersebut jarang dilewati orang. Ya, bentuk tunggalnya adalah kafir. Ini kafru. Oh, al-kafru seperti kata al-falsu, ya jamaknya al-fulus. Al-kufur. Tayyib. Kandungan dua hadis tadi, orang-orang yang tinggal di kampung-kampung dikarenakan jauh dari para ulama dan dikarenakan kebodohan mereka serta dikarenakan sedikitnya mereka memperhatikan urusan agamanya, maka mereka itu seperti orang-orang yang sudah mati yang tinggal di kuburan. Ya. Karena mereka tidak mempunyai orang atau tidak mendapatkan orang yang mengurus dan mendidik mereka. Ya. Tidak ada ulama yang mengurus dan mendidik mereka. Oleh karena itu orang jahil disebut mayit meskipun belum dikubur. Karena dia seperti orang yang tinggal di dalam kubur, jauh dari kota dan khalayak manusia. Maka beruntunglah jika di komunitas kita misalkan, di sebuah tempat itu di sana ada orang yang memperhatikan kita, khususnya urusan agama kita. Adanya syekh, ya kan, masyayikh, apalagi banyak ya. Ya, itu sebuah nikmat karena mereka akan mendidik, membimbing umat. Jika umat kebingungan pada sebuah hukum, sebuah hal, ya bisa kembali kepada mereka meminta fatwa. Ya, sedangkan di kampung-kampung pedalaman yang jauh dari banyaknya orang, jauh dari para ulama, itu mereka akhirnya tidak ngerti hukum-hukum. Ya. Pernah juga kita mendapatkan itu di sebuah kampung, ternyata apa? Seorang suami memiliki istri lebih dari 4, 9 atau berapa? Ini kan kalau ditanya muslim, ya, KTP-nya juga Islam, tetapi kok bisa? Ya, karena kan tadi kebodohan mereka, ya kan? Ya. Terus kesehariannya mungkin mereka tidak mengerti bagaimana kewajiban wanita menutup aurat. Ya, apalagi yang sudah balik kan itu wajib. Nah inilah pentingnya kita berada di sebuah lingkungan, komunitas, di situ ada orang yang membimbing kita terhadap urusan agama kita. Itu sebuah nikmat yang besar. Ya, dan di zaman saat ini mungkin masih banyak gitu, atau masih ada sebagian di daerah-daerah terpencil, ya mereka tidak mengenal agama. Ya, ya jadi hidup mereka tidak ada yang memperhatikan, mengarahkan tentang urusan agama mereka. Ya.
Nah ini sebuah sinyal bahwa ketika kita berada di tempat misalkan yang alhamdulillah dakwah sunnah ini cukup ya rutin, ya mudah-mudahan ini adalah sebuah kebaikan, ya kita belajar bareng-bareng, ya dibandingkan jika kita hidup di daerah yang mungkin di situ jauh dari ya belajar agama, ya. Dengan segala keterbatasan kita, kita insya Allah terus ya semampu kita sedikit demi sedikit ya menambah perbendaharaan ya ilmu agama kita semampunya, semampu kita. Taib. Gimana? Ya, itu harusnya jika mereka sudah mengerti kondisi seperti itu, maka mereka hijrah ke tempat yang di situ ada orang yang membimbing mereka terhadap agama mereka. Ya. Karena kalau mereka di sana terus tidak memiliki pengetahuan tentang agama akhirnya, dan itu berbahaya. Ya. Mungkin mereka akan menyembelih juga mungkin asal-asalan tuh, nyembelih hewan kurban atau hewan ternak misalkan. Ya. Bahkan mungkin tadi sholat mereka, bagaimana Jumatan, mungkin syiar Islam dan seterusnya. Ya. Dan mungkin di zaman sekarang masih ada itu, yang pedalaman-pedalaman itu, yang mungkin belum tersentuh ya dakwah ya. Itu. Bahkan saya pernah mendengar itu, dulu ada dai yang datang ke daerah yang jauh itu, pedalaman pelosok di luar Jawa. Ternyata mereka itu diajari toharo itu senangnya minta ampun. Apa itu? Sekedar menyentuh air, mandi, agar mereka itu maaf-maaf tidak bau gitu ya, karena mereka nggak mandi gitu. Itu mereka senang banget. Kemudian dikasih apa? Beberapa perlengkapan mandi kayak sabun yang baunya wangi, itu mereka merasa aneh. Dan ternyata seger habis mandi itu. Kemudian diajari toharo gitu kan, bersuci dari ya qadaul hajah gitu kan, dari buang air besar, buang air kecil. Nah, kemudian dia baru diajari wudu ya kan. Ya, akhirnya mereka tertarik, ini ajaran apa? Ya, kemudian mereka baru diislamkan. Ya. Jadi permasalahannya memang masih ada daerah-daerah seperti itu yang mungkin belum tersentuh dakwah. Kurang lebih gambarannya seperti itu kali ya yang di hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian 264 ini bab tentang pergi ke dataran tinggi. Hadis 580. Muhammad bin As-Sabbah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syarik mengabarkan kepada kami, Anil Miqdam ibni Shuraih. Anil Miqdam ibni Shuraih. Dari Al-Miqdam bin Shuraih, an abihi qala, dari ayahnya ia berkata, Sa'altu Aisyata anil badwi. Sa'altu Aisyata anil badwi. Aku bertanya kepada Aisyah tentang pergi menuju pedesaan. Qultu, aku bertanya, wahal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabdu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ke desa? Faqalat na'am. Maka Aisyah menjawab, ya. Kana yabdu ila haula ittila'. Ya, dulu beliau sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke pancuran-pancuran air mereka. Ya. Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Terdapat dalam atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Yabdu maknanya yaitu keluar menuju daerah pedesaan. Ini al-badwu berarti daerah badawi. Kita menyebutnya badui, daerah yang jauh pelosok. Attila yaitu aliran-aliran air dari atas ke bawah. Bentuk tunggalnya adalah til'ah. Ya. Di dalam riwayat ini terdapat dalil bahwa Nabi SAW ada kalanya keluar menuju beberapa perkampungan kecil yang di sana terdapat aliran-aliran air. Ya. Kemudian berikutnya nomor 581. Abu Hafs bin Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Asim mengabarkan kepada kami, an Amr ibni Wahab,
dari Amr bin Wahab qala berkata, Ra'aitu Muhammad bin Abdullah ibni Usaid idza raqiba wa huwa muhrim wada'a sawbahu an mankibaihi. Aku melihat Muhammad bin Abdullah bin Usaid apabila berkendaraan dalam keadaan berihram, ya, ia melepas pakaiannya dari kedua bahunya wa wada'ahu ala fakhidaihi, dan meletakkannya pada kedua pahanya. Faqultu ma hadza, maka aku bertanya, apa ini? Qala, ia menjawab, ra'aitu Abdullah yaf'alu misla hadza. Aku melihat Abdullah melakukan hal ini. Ya, namun disebutkan hadis ini isnadnya dhaif, ya. Karena Muhammad ibnu Abdullah ibnu Usaid seorang yang tidak dikenal, majhul. Seperti ini yang diutarakan oleh Imam Ad-Dahabi di dalam kitab Al-Mizan. Kandungan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berihram ketika keluar dari rumahnya untuk melakukan umroh dan haji, mereka melewati daerah-daerah pedesaan yang di dalamnya terdapat aliran-aliran air. Ini menunjukkan bolehnya sekali waktu keluar menuju tempat-tempat aliran air tersebut. Ya, jadi tidak mengapa, ya, sekali-kali seseorang mungkin ya menuju daerah-daerah yang tinggi, di situ ada kayak di daerah kita itu ada air terjun, ya kan. Yang dekat misalkan daerah Tawangmangu sana ada Jumok dan yang lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tanazzuh, ya, untuk refresh, ya. Dan refreshing itu dibolehkan dalam Islam selama tidak bermaksiat, bukan dalam bentuk kemaksiatan dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Sesuatu yang berlebih-lebihan ini berbahaya. Ya. Walaupun pada dasarnya misalkan asalnya boleh, hukumnya mubah. Namun kalau sudah berlebih-lebihan, maka ini tidak dibolehkan. Ya, ya, refreshing sewajarnya saja. Ya, sewajarnya saja. Dan Islam tidak menutup seseorang, misalkan melarang seseorang untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa merefresh dirinya agar lebih nasyatnya lebih giat lagi setelah refresh tersebut untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bab 265 menutupi rahasia dan bergaul dengan semua orang untuk mengetahui akhlak mereka. Hadis 582. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Razzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbaroni Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abdul Qari an abihi. Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari mengabarkan kepadaku dari ayahnya, Anna Umar bin Al-Khattab wa rajulan minal ansar kana jalisaini. Bahwa suatu kali Umar ibn Al-Khattab dan seorang laki-laki dari kaum Ansor pernah duduk bersama. Faja'a Abdurrahman ibnu Abdul Qari. Faja'a Abdurrahman ibnu Abdin Al-Qari fajalasa ilaihima. Ya. Lalu datanglah Abdurrahman bin Abdul Qari dan duduk bersama keduanya. Ya. Bersama Umar dan seseorang dari kaum Ansor. Faqala Umar, inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana. Ya. Umar lalu berkata, tatkala didatangi oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, kami tidak suka orang yang menyiarkan pembicaraan kami. Ya. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata kepada Umar, lastu ujalis ulaika ya Amirul Mukminin. Aku tidak duduk bergabung dengan orang-orang seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Qala Umar, bala, fajalis hada wa hada wa la tarfa' hadisana. Ya. Lalu Umar berkata, baiklah, duduklah engkau bergabung bersama orang ini dan itu, dan janganlah engkau menyiarkan pembicaraan kami. Summa qala lil ansari, lalu Umar berkata kepada orang Ansor, man taron nasa yaquluna yakunul khalifatu ba'di. Ya. Ini pertanyaan Umar kepada orang Ansor tadi.
siapakah orang yang engkau ketahui yang orang-orang mengatakan akan menjadi khalifah setelahku? Tayyib. Fa'addadal ansori rijalan minal muhajirin lam yusammi aliyan. Ya. Lalu orang Ansor tadi menyebut sejumlah nama dari kaum muhajirin kecuali Ali radhiyallahu anhu. Ya. Faqala Umar, maka kemudian Umar bertanya, "Fama lahum an Abil Hasan?" Ya. Mengapa mereka tidak menyebut Abul Hasan yaitu Ali radhiyallahu anhu? Fa wallahi innahu la akhrahum in kana alaihim an yuqimahum ala tariqatin minal haqqi. Ya. Demi Allah, ini perkataan Umar, ia adalah orang yang paling pantas di antara mereka jika ia memimpin mereka. Ia akan membawa mereka kepada jalan yang hak, yaitu kepada jalan yang benar. Maksudnya di sini adalah Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam kitab ini isnadnya dhaif, ya, karena Muhammad di sini seorang yang majhul. Disebutkan beberapa kandungan dalam hadis tersebut, di antaranya adab. Ya, di antara adab dalam majelis adalah tidak menyebarkan rahasia setelah beranjak dari majelis tersebut. Ya. Jadi kalau disepakati ini jangan disebutkan misalkan pembicaraan dalam majelis tersebut, ya sudah. Ya. Kecuali kalau ada izin ya silakan disebar. Ya. Ini satu adab juga ya. Dan bahkan seseorang tidak boleh misalkan merekam pembicaraan antara dia dengan orang lain dalam sebuah majelis kecuali lawan bicaranya tersebut mengizinkan. Jadi nggak boleh merekam secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan teman bicaranya ini tidak ngerti kalau sedang direkam. Ya. Kecuali jika ada sebuah tugas tertentu misalkan untuk melaksanakan sebuah misi dan seterusnya, bisa jadi hukumnya beda ya. Seseorang sedang menginterogasi seseorang yang memang dicurigai sebagai orang yang berbahaya sambil direkam. Ya, ini bisa jadi adalah hal yang berbeda. Ya. Baik. Jadi di sini ada adab dalam majelis, jadi tidak menyebarkan rahasia setelah beranjak dari majelis. Akan tetapi hendaknya seseorang tetap menjaga pembicaraan yang terjadi dalam majelis tersebut. Hal ini sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah SAW, al-majalisu bil amanah. Majelis-majelis itu adalah dengan amanah. Di samping itu, menyebarkan rahasia termasuk faktor paling besar yang memicu terjadinya permusuhan dan pertengkaran. Ya. Jadi menyebarkan rahasia ya termasuk faktor yang paling besar yang dapat memicu terjadinya permusuhan dan pertengkaran. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bab 266, hati-hati dan cermat dalam segala hal. Ini dalam hadis ini kita akan mendapati pelajaran hendaknya kita apa? Berhati-hati dan cermat dalam segala hal, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Hadis nomor 583. Ya. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Al-Hasan. Al-Hasan mengabarkan kepada kami, anna rajulan tuwuffiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Al-Hasan mengabarkan kepada kami bahwa seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak serta seorang budak. Fa'ausa maulahu bibnihi. Ia berwasiat kepada budaknya agar mengurusi anaknya. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu. Maka ia pun tidak mengabaikannya hingga ia dewasa dan menikahkan anak tersebut. Faqala lahu, anak itu berkata kepada budaknya, jahizni atlubul ilma. Berilah aku persiapan untuk mencari ilmu. Ya.
menyiapkan bekal untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Fajahazahu. Ya, maka budak itu kemudian menyiapkannya. Fa'ata aliman fasa'alahu. Lalu ia mendatangi seorang alim dan bertanya kepadanya. Faqala, maka orang alim itu berkata kepada anak tersebut, "Idza aradta an tantaliqa faqul li u'allimka." Jika engkau hendak berangkat, beritahukan kepadaku, aku akan mengajarimu. Faqala, maka anak itu berkata, hadara minni al-khuruju fa'allimni. Tiba saatnya aku berangkat, maka ajarilah aku. Faqala ittaqillaha wasbir. Ini wasiat dari seorang alim tadi kepada anak tersebut. Ya, orang alim itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah. Wala tasta'jil, serta janganlah engkau terburu-buru. Jadi ada 3 nasihat di situ. Ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah, wasbir, ya, dan bersabarlah, wala tasta'jil, dan jangan terburu-buru. Qala Al-Hasan berkata, fi hadza al-khairu kulluhu. Ya. Pada wasiat itu semuanya terkandung seluruh kebaikan. Faja'a wala yakadu yansahunna. Maka datanglah anak itu dan nyaris tidak pernah melupakan ketiga hal tersebut. Ya, yaitu wasiat tentang bertakwa kepada Allah, bersabar, dan tidak terburu-buru. Innamahunna salas. Ya, jadi 3 wasiat yang memang sebetulnya simple ya untuk diingat ya, sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Falamma ja'a ahlahu nazala an rohilatihi. Ketika ia menemui keluarganya, ia turun dari kendaraannya. Falamma nazalad daro idza huwa birajulin naimin mutarakhin anil mar'ati wa idam ra'atuhu naimatun. Ya. Saat ia memasuki rumahnya, ternyata seorang laki-laki sedang tidur istirahat. Jadi dia menemui keluarganya, turun dari kendaraan, saat memasuki rumah, dia melihat ada seorang laki-laki sedang tidur beristirahat. Jauh dari wanita tersebut, jauh dari istrinya. Dan ternyata istrinya pun sedang tidur. Ya. Qala, anak ini tadi berkata, wallahi ma uridu ma antadiru bihada. Ya. Anak ini mengatakan, demi Allah aku tidak mau. Apa yang aku tunggu dengan semua ini? Ya, dengan pemandangan seperti itu dia kaget ya. Faraja ila rohilatihi. Akhirnya anak tadi kembali menuju hewan tunggangannya tadi. Falamma arada an ya'khudha as-sayfa qala ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Kemudian anak itu saat mengambil pedang, ya, mengambil pedang untuk tentunya sebuah tindakan yang tergesa-gesa, mungkin akan membunuh laki-laki tadi, ya. Qala ittaqillaha wasbir wala tasta'jil, ya. Jadi tatkala anak ini mengambil pedang, ia berkata kepada dirinya sendiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, serta jangan engkau terburu-buru. Dia ingat nasihat dari seorang yang mengajarinya dulu. Ya. Baik. Faraja, akhirnya anak ini kembali ke rumah. Falamma qama ala ra'sihi qala ma antadiru bihada syai'an. Ya. Setelah anak ini kembali ke rumah itu, ketika ia berada di dekat kepala orang tersebut yang sedang tidur, ia berkata, aku sedikit pun tidak mau menunggu-nunggu, ya, enggak mau buang-buang waktu. Ya. Jadi ada bisikan lagi ya. Faraja'a ila rohilati, kemudian balik lagi ke kendaraannya tadi. Falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakarahu.
Namun tatkala anak ini mau mengambil pedangnya, ya dia mengingat tadi, ya. Jadi ketika sudah ingin mengambil pedang, akhirnya apa? Ya, ia teringat kembali wasiat tadi. Bertakwa kepada Allah, bersabar dan jangan terburu-buru. Padahal anak ini ingin membunuh laki-laki tadi. Ya. Taib. Faraja'a ilaihi, ya, kemudian dia kembali lagi ke rumah. Falamma qama ala ra'sihi istaiqadha ar-rajul. Nah, ketika ia berada di dekatnya, laki-laki itu pun akhirnya bangun. Ya. Taib, akhirnya bangun. Falamma ra'ahu wasaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu qala ma asabta ba'di. Ya. Jadi ketika si laki-laki ini bangun, ya, ia melihat, jadi orang ini, si laki-laki ini melihat anak tersebut, ia melompat ke arah anak tersebut. Lalu memeluknya, mencium dan menanyainya. Jadi si laki-laki ini memeluk si anak ini, kemudian mencium dan menanyainya. Lalu si laki-laki ini berkata atau bertanya kepada si anak, apa yang engkau dapat setelahku? Ma asobta ba'di. Qala, anak ini menjawab, asobtu wallahi ba'daka khairan katsira. Ya. Demi Allah, yang aku dapat setelahmu adalah kebaikan yang banyak. Asobtu wallahi ba'daka anni masyaitul lailata bainas sayfi wa baina ra'sika salasa miror. Ya. Ini jawaban yang jujur dari seorang anak, ya. Demi Allah yang aku dapat setelahmu bahwa aku pada malam ini berjalan antara pedang dan kepalamu sebanyak 3 kali. Ya, maksudnya ingin membunuh. Fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlika. Ya, maka ilmu yang aku dapat telah menghalangiku dari membunuhmu. Tadi 3 wasiat yang dia dapatkan dari seseorang ketika dia mau mengadakan safar untuk menuntut ilmu. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Ya, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Ya, tayyib. Hadis ini dikatakan istilahnya hasan, ya. Ada beberapa mufradat di sini kosakata at-tu'addah, yaitu pelan-pelan, tenang dan sabar. Lam ya'luhu, maksudnya tidak lalai dalam pendidikannya, ya. Adroka di sini dikatakan dewasa, mutaroh anil mar'a, yaitu jauh dari wanita. Ada beberapa kandungan dalam hadis yang panjang ini. Yang pertama, dalam riwayat ini terdapat perintah agar bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam setiap urusan. Ya. Ya. Jadi anak ini kan pergi, kemudian balik lagi ke rumahnya, mendapati kok di dalam rumahnya ada laki-laki sedang istirahat. Timbul rasa kecemburuannya, ya, siapa laki-laki tersebut gitu kan. Kemudian ada juga faidah adanya keutamaan takwa dan sabar, ya. Yang ketiga, al-hilm adalah tidak tergesa-gesa dan sabar ketika sedang marah atau menghadapi sesuatu yang tidak disukai meskipun ia memiliki kemampuan dan kekuatan, ya. Jadi al-hilm ini adalah sebuah sikap tidak tergesa-gesa dan sabar, baik ketika sedang marah atau menghadapi sesuatu yang tidak disukai meskipun ia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Dan orang yang memiliki sifat hilm bisa mengendalikan keinginan kuat yang mampu menahan dirinya ketika sedang mengalami gejolak emosi, ya, untuk bersikap tergesa-gesa tadi, dan dia bisa menekan itu, menguasai dirinya sehingga terbebas dari berbagai macam kemungkinan buruk. Ya. Yang keempat, adanya anjuran agar melakukan perjalanan dan bepergian dalam rangka mencari ilmu. Ya, seperti si anak tadi setelah dewasa kemudian minta disiapkan perbekalan, ya, untuk apa? Berangkat menuntut ilmu. Yang kelima, adanya hasil yang terpuji dan buah yang baik jika mengamalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat al-hilm, al-anah, ya, al-anatu berarti
teliti, berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ini sebuah sikap yang betul-betul sangat dianjurkan di dalam din, ya. Sehingga seorang muslim ya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak boleh gampang marah, harus bersabar, ya, bertakwa kepada Allah karena setiap tindakannya akan diperhitungkan, ya, di dunia dan juga di akhirat mestinya. Kata Ibu. Dari sinilah kita tahu bahwa si anak tadi akhirnya tidak jadi memenggal kepala laki-laki tersebut. Ya. Sehingga dia mengatakan apa? Demi Allah yang aku dapat setelahmu bahwa aku pada malam ini berjalan antara pedang dan kepalamu sebanyak 3 kali. Ya, hampir membunuhnya, memenggal lehernya. Maka ilmu yang aku dapat telah menghalangiku dari membunuhmu. Wallahu a'lam laki-laki ini siapa? Kemungkinan bisa jadi apa? Si budak tadi, ya, yang telah memberikan persiapan kepada si anak ini, ditinggal pergi, ya kan? Sekian lama menuntut ilmu, kemudian balik lagi melihat dia sedang tertidur, mungkin dia bisa jadi lupa atau bagaimana terhadap wajah si budak ini, mungkin sudah berumur sehingga hampir membunuhnya. Wallahu a'lam. Tidak disebutkan. Ya, karena anak ini kan sudah ditinggal meninggal, ya. Sudah ditinggal mati, ya, oleh ayahnya. Ya, oleh ayahnya. Tayyib. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca pada sore hari ini dan bisa mengamalkannya dan menjaga senantiasa agar niat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Taib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.